yang sangat berbeda sama Indonesia dan sangat juga berbeda dari Asia. Ya kayak dari tata caranya orang-orang di sini gimana. Kita kan juga belajarnya sama badinya. Ini gimana kalau misalnya orang-orang diperlakukan gini gimana. Good morning, good afternoon, good evening for all the listeners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi, ngobrolin perkuliahan IMAPS. Oke teman-teman sekalian, apa kabar nih hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Di episode Ngopi kali ini bakalan beda ya, karena kita akan online meeting langsung sama mahasiswa IMAPS Angkatan 20 yang sedang melaksanakan exchange di Spanyol. Oke, kali ini kita bersama dengan Kak Wahyu. Kak Wahyu silahkan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wahyu Leme. Saya dari Prodi IMAPS International Program of Management and Business dan dari Fakultas FEB dari kampus UMY Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan aku dari angkatan 2020. Oke, jadi itu perkenalan singkat dari Kak Wahyu. Nah, di sini Kak Wahyu ini sedang exchange ya di Spanyol ya. Kalau boleh tahu, itu di universitas apa ya? Dan mungkin bisa dijelaskan dikit mengenai universitas tersebut. Oke, oke. Jadi aku lagi exchange di Universitas UHI, Universitas Jaume. Itu di Castellón, Castellón, Spain. Oke, jadi bukan di Barcelonanya ya? Bukan. Oke. Itu sekitar 3 jaman lah dari sini ke Barcelonanya. Oke, Kak Wahyu nih waktu pertama kali nyampe ke Spanyol nih, gimana rasanya? Ya rasanya sih apa ya? Kayak rasanya kayak bangga gitu, kayak gimana ya? Namanya kita, aku kan baru pertama kali ke Eropa dan langsung ngerasain gimana suasana Eropa yang sangat berbeda dengan Asia itu dari segi kultur ya, dari segi banyak lah dari segi mana-mana aja udah sangat Oke. beda. Oke, terus udah berapa hari nih Kak di Spanyol? Aku udah sekitar 2 mingguan di Spain. Terus kakak nih tinggalnya di mana? Di dorm atau sewa apartemen atau gimana? Nah, jadi aku tinggalnya di sini di sewa apartemen. Apartemennya yang bagusnya lagi ya apartemennya yang punya orang Indonesia. Oke. Namanya itu Mbak Dewi. Jadi Oke. kayak Mbak Dewi itu nyambut kita di sini buat tinggal di apartemennya. Ya kita nyewa apartemen sama mbaknya. Terus waktu itu waktu tahu apartemen ini udah langsung pas dari Indonesia itu udah tahu atau baru sampai sana baru tahu tentang ini sewa apartemen di situ gitu. Nah awalnya sih udah tahu sebenarnya. Tapi ya masih nyari-nyari opsi lain juga kan apartemen yang lain. Ya awalnya kan kami di sini eh, be- be- eh, sekitar 4 harian itu nginepnya di hotel dulu sambil nyari-nyari apartemen di Castellón ini. Ya tapi dapatnya apartemen yang ini ya bersyukur aja. Oke. Terus gimana nih Kak? Pasti udah mulai ya perkuliahan di sana. Iya udah mulai dari tanggal 25 kemarin. Oke, itu gimana nih perkuliahan di sana? Apakah beda banget kah dari yang selama ini di IMAPS UMY atau mungkin ada kesamaan atau kayak gimana? Itu boleh diceritain dong Kak. Hmm, Kalau perkuliahan di sini sih hitungannya apa ya? Profesional ya perkuliahannya sini. Sama kayak IMAPS. IMAPS kan dosennya rajin-rajin, rajin masuk, rajin gitu. Sama juga di sini. Kayak tepat waktu juga, sama juga kayak dosen-dosen di IMAPS, di UMY. Dan juga cara-cara pengajarannya ya pengajarannya langsung praktek gitu dia. Nggak teori-teori doang. Kita ada, jadi kayak apa setiap hari itu ada, kalau aku kan ambilnya satu hari itu biasanya satu pelajaran itu 4 jam.
2 jam teori, 2 jamnya itu bisa lab, bisa juga kayak bahas problem gitu. Jadi kayak dipisah. Oke, Jadi ya jadi lebih dalam efisien aja. jadi dalam satu hari itu nggak apa ya, memang 4 jam tapi nggak yang hanya teori aja gitu. Pasti akan ada case study atau mungkin praktek gitu ya Kak Wahyu ya. Ya, nggak cuma teori doang, kayak ada kayak kita ke laboratorium, ke lab komputer gitu. Terus untuk terus untuk perkuliahan di sana itu kelasnya apakah disatukan dengan teman-teman yang international students gitu atau apa ya kayak campur dengan anak-anak mungkin mahasiswa lokal di sana gitu. Nah, untuk kelasnya itu kelasnya terpisah ya, buat kelas anak-anak internasional. Jadi dari anak-anak internasional itu ditaruh di kelas IMIF. Ya, hampir sama-sama lah katanya kayak IMIF. IMIF. IMIF itu buat anak-anak internasional yang lagi studi di sini. Ya rata-rata anak internasionalnya itu ya dari Erasmus, dari berbagai negara gitu gabung di satu kelas. Kelasnya itu ya full bahasa Inggris. Jadi nggak kayak nggak full nggak apa. Nggak pakai bahasa Spanyol gitu ya. Oke. Terus berarti Kak Wahyu nih ketemu sama banyak teman-teman yang dari luar Spanyol juga ya berarti ya? Ya aku udah banyak banget sih kenalan dari luar Spanyol, kayak dari Korea, dari Inggris, dari France, dari Jerman ya dari mana-mana lah udah banyak banget teman-teman. Kayak setiap ketemu kan kayak kenal-kenalan gitu. Iya, oke. Nyari temen ya Kak, soalnya kan di sana juga sendiri juga gitu kan hitungannya gitu. Oke. Terus Banyak relasi lah. iya, terus setelah 2 minggu di sana nih, eh, gimana nih Kak mulai dari biaya hidup, biaya makan gitu, apakah jauh berbeda dari ya mungkin di Indonesia gitu atau mungkin di Jogja gitu, apakah jauh berbeda atau gimana gitu mungkin bisa diceritakan. Sebenarnya sih kalau biaya hidup itu tergantung dari orangnya masing-masing ya. Tapi ya namanya juga eh, udah beda udah beda benua kan gitu kan. Pasti ya beda inilah beda harga-harga kayak bahan pokok gitu, harga makanan. Ya hitungannya sini ya lumayan beda lah sama sama Jogja. Kayak misalnya kan di Jogja kan kita sekali makan bisa ya sekitar 10 ribuan lah di Jogja, 10 ribu 15 ribuan. Kalau di sini ya kalau makan bisa 60, 80 atau 100. Itu Ya sekali tergantung makan dari itu. kita. Iya, kalau kita makan-makan di luar beda sama kalau kita masak sendiri. Kalau kita masak sendiri kan ya bisa-bisa 20 ribuan lah kalau kita masak sendiri. Tergantung dari kitanya aja. Sama juga kalau misalnya di sini kan yang murah itu di sini kayak roti-rotian. Kalau kita mau makan roti juga setiap hari juga 10 ribu sehari juga Oke, bisa bisa. ya. Oke. Kira-kira tuh kalau udah apa ya? Kalau satu diibaratin 1 minggu gitu, kira-kira habis berapa sih Kak gitu untuk biaya hidupnya gitu? Maksudnya itu udah include selain makan atau mungkin ada kayak kebutuhan misalnya harus beli buku atau apa gitu. Kira-kira 1 minggu berapa sih gitu? Kalau 1 minggu sih ya sekitar 2,5 sampai 3 sih ya. Bisa juga bisa lebih tinggi, bisa lebih hemat lagi tergantung dari penggunaan kita. Oke. Kalau soal tempat tinggal tadi tuh, kira-kira biayanya kisarannya antara berapa ya Kak gitu? Kalau tempat tinggal sih per bulannya eh udah kalau include sama listrik ya sekitar 3 jutaan. Oke. Heeh, kalau include sama listrik. Sama juga ya kalau per tahun ya sekitar 15 atau lebih lah. Itu kan biasanya sama biaya-biaya ini, biaya deposit gitu. Berarti nanti di sini Kak Wahyu itu exchange selama kurang lebih 1 semester atau 6 bulan gitu ya? Ya, 1 semester. Oke, kalau soal makanan nih, tadi kan kita bahas soal harganya nih Kak Wayu. Nah, tapi kalau soal makanannya itu sendiri, kira-kira ada kesulitan nggak untuk mencari makanan yang halal gitu? Karena apa sulit atau enggak gitu atau banyak akses terhadap makanan-makanan yang halal gitu? eh Ya namanya juga hidup di negara yang mayoritasnya non-muslim ya pastinya kan
lumayan sulit lah nyari-nyari makanan halal. Apalagi kayak kita misalnya ke market-market gitu, kita harus lihat komposisi dari makan-makan di situ. Roti aja di sini ada yang ada yang berasal dari B2, kayak roti. Hmm, Yang kita nyangka kan roti kan kayak apa? Kayak dia nggak ada ya. kandungannya, tapi Hmm. ada. Berarti harus benar-benar teliti ya, dilihat dulu list komposisinya gitu ya kayak. Harus benar-benar teliti. Kalau misalnya kita kayak ngasal-ngasal aja ngambil-ngambil ya resikonya tinggi buat Iya. dapet makan makanan yang haram. Kalau soal apa ibadah gitu, sholat gitu di sana, apakah mungkin di kampus disediakan kayak tempat khusus untuk ibadah atau mungkin akses masjidnya ada atau enggak gitu? Mungkin bisa dikasih tahu Kak. Buat akses ibadahnya sih aku belum nemuin sih kalau untuk di kampusku. Tapi untuk di kotanya ini aku ada nemu dua masjid di sini. Ya kebetulan kan aku kalau misalnya sholat Jumat di situ. Kalau sholat Oke. Jumat itu nggak jauh dari kampusku sekitar 15 sampai 20 menitan Mhm. jalan kaki. Oke, berarti di sana jadi banyak jalan kaki ya Kak ini ya? Iya, di sini serba jalan kaki semua, jalan kaki, jalan kaki. Tapi kalau emang lagi capek ya naik bis. Hmm, boleh dikasih tahu nih Kak mungkin soal transportasi gitu. Kira-kira apa aja, mungkin biayanya berapa atau mungkin dari kampus ada apa ya tunjangan untuk apa kartu supaya bisa gratis naik bis atau apa gitu. Itu ada nggak sih Kak? Nah, untuk transportasinya itu kebetulannya di sini kan lagi mau musim kampanye nih, beberapa bulan lagi. Jadi pemerintah sini lagi adain program gratis dapat kartu bis sampai bulan itu kita bisa gunain sampai bulan Juli. Jadi Hmm. itu gratis naik bis, tinggal tap gintek, kita tinggal ngasih paspor kita doang buat dapat kartunya itu. Oke, berarti itu untuk mendapatkan kartunya itu difasilitasi dari kampus atau gimana? Enggak, dari pemerintah sini. Maksudnya untuk daftarnya gitu, berarti ada ke tempat tertentu gitu, bukan di kampus gitu. Oke. Bukan, ada ke tempat tertentu. Dan juga bis di sini kan namanya itu tram. Tram itu kayak ujungnya itu di kampus nanti. Dari mana-mana ujungnya ke kampus, pusatnya di kampus. Hmm, Kalau karena di hmm, kalau di kota tempat Kak Wahyu ini mungkin hanya ada satu universitas itu atau mungkin ada universitas lain atau gimana gitu Kak? setahu aku dari teman-teman yang orang asli sini, di sini ada 3 universitas. Tapi kalau universitas yang paling yang paling besar lah, yang paling disorot di sini ya UHI itu Universitas Jaume. Dan juga Oke. aku dengar-dengar juga kan dari Badi itu dari yang teman di sini itu kalau UHI itu ya kampus yang apa ya hitungannya yang paling besar di Spanyol dalam Oke. segi luas. Oke. Ya, dalam segi luasnya. Tadi Kak Wahyu sempat ada mention Badi gitu ya. Ketika Kak Wahyu dan teman-teman yang dari Indonesia sampai ke sana berarti emang memang apa ya dibantu dengan Badi itu ya untuk ya apa perkenalan fasilitas kampus atau mungkin hal-hal lainnya gitu. Begitu ya Kak ya? Ya, itu kami dibantu banget sama Badinya. Jadi kan kampus kan ngasih ngasih satu orang satu badi buat dampingin kami kayak gimana cara kami mengenal Spanyol, cara kami mengenal kampus, eh ya gimana cara kami adaptasi gitulah dibantu sama mereka. Dan ya untungnya aku dapat 3 badi malahan. Oke. Mungkin karena ada kesalahan gimana gitu dapatnya 3 badi. Oke, kalau soal adaptasi gitu Pak, Kak, kira-kira apa ya, ada kesulitan nggak ya dalam adaptasi ini? Atau mungkin ada culture shock atau gimana gitu? Mungkin bisa diceritain biar teman-teman di sini bisa tahu nih kira-kira kalau di Spanyol itu apa sih yang harus kita persiapkan untuk bisa adaptasi dengan mudah gitu. Buat proses adaptasinya sih ya pastinya ada ya, yang kayak culture shock gitu.
kita kan di budaya-budaya tempat budaya yang baru gitu, yang sangat berbeda sama Indonesia dan sangat juga berbeda dari Asia. Ya kayak dari tata caranya orang-orang di sini gimana. Kita kan juga belajarnya sama badinya. Ini gimana kalau misalnya orang-orang diperlakukan gini gimana. Kayak misalnya dosen, kita kalau di Indonesia atau misalnya di Asia gitu kan, kayak kita manggilnya ya Bu, Pak. Kalau di sini langsung namanya aja. Kayak Hmm. mereka lebih senang langsung namanya aja gitu. Sama ya aktivitas di luar gitu kan. Kita gimana ya? Kayak kita culture shock gitu. Kayak ketemu orang-orang yang keberbedaannya beda banget gitu sama Indonesia. Ke Indonesia kan full senyum, senyum, senyum Iya. gitu. Ya kalau sini ya lebih ke apa ya? Sibuk sama sama kegiatannya masing-masing gitu. Sebenarnya nggak sombong gitu. Tapi kalau misalnya lagi kegiatan ya mereka lakukan kegiatannya sendiri. Oke. Kalau selama 2 minggu di sana udah ada mengalami hal yang mungkin nggak mengenakan gitu Pak, Kak, diskriminasi atau gimana gitu, ada nggak? Atau teman-temannya welcome semua, menghargai Kak Wahyu semua, atau gimana? Nah, buat gitu sih aku nggak ada dapat dapat kayak diskriminasi gitu sih. Kadang kan gimana kita bersikap gitu juga, gimana juga balasannya. Iya, jadi Nah, alhamdulillah nggak ada apa-apa ya Kak, gitu ya. iya nggak ada apa-apa. Kayak orang sini kayak teman-teman sini welcome semua, Oke, ngerti kita gimana. alhamdulillah. Kalau misalnya kita ada apa, ada kayak salah dikit gitu dikasih tahu, Dikasih tahu dikasih ya. tahu gimana. Iya, dikasih tahu yang benernya gimana. Jadi kayak nggak terlalu kayak apa ya, kayak yang aneh-aneh gitulah, aman semua. Jadi buat teman-teman enak buat adaptasi. Oke, jadi apa ya Kak? Mungkin yang penting di sini nih, apa sih yang kira-kira harus dipersiapkan, terutama kalau misalnya mau exchange di Spanyol di universitas yang sedang ditempati Kak Wahyu ini. Kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan? Ya baik dari segi administrasi atau mungkin mentalnya harus siap seperti apa, atau mungkin biayanya harus siap sebagaimana gitu. Biar teman-teman kan ini pasti nanti teman-teman dari IMAPS yang angkatan di bawah Kak Wahyu kan akan melaksanakan exchange juga. Jadi biar ada gambaran gitu. Nah, buat persiapannya sih yang paling utama yang pertama itu biaya dari segi keuangan dulu finansial, finansial. Gimana kalau misalnya teman-teman itu udah harus siapin finansialnya yang benar-benar matang. Jangan sampai pas udah di sini, yang udah pas udah di sini, pas udah belajar malah terkendala karena biaya dan pusing, jangan harus gimana gitu. Ya gitu, untuk segi biaya itu ya harus benar-benar siap, siap banget. Dan yang kedua itu dari segi bahasa Inggrisnya. Iya, dari segi bahasa Inggris kan juga itu paling penting karena di sini kan kita bahasa utamanya bahasa Inggris. Kalau kita nggak bisa bahasa Spanyol, bahasa Inggris itu harus diperdalam banget buat teman-teman. Dan dari sekarang udah jangan pas udah mau Exchange ya, ya baru. jangan pas udah mau exchange itu baru langsung kalang kabut gimana bahasa Inggrisku gimana 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 gitu malah itu yang jadi terkendala. Dan Oke. yang ketiga itu dari segi mental. Gimana caranya kamu bisa ngadepin orang-orang baru, kultur baru gitu. Dan juga ya ya caramu gitu, caramu memperlakukan orang gimana. Nanti kan dapat balasannya juga Gimana? gimana dari Sesuai teman-teman gitu sini. ya Kak. Ya, yang sesuai. Oke. Kalau untuk waktu persiapannya sendiri soal visa nih Kak, itu ada kesulitan nggak ya dalam pembuatan visa? Terus kira-kira pembuatan visa itu berapa lama? Apakah mungkin perihal tentang finansial tadi akan ditanyakan ketika membuat visa atau gimana gitu kan? Ya, kalau buat membuat visa itu kemarin financial itu sangat ditanyakan ya. Karena kemarin itu minimal saldo yang harus ada di bank kita itu sekitar
60 juta, 60 juta ke atas. Minimal itu 60 juta buat kita bisa play visa. Karena yang kan mereka juga tahu kan kalau misalnya kita kan harus harus bisa bertahan hidup di sini. Kalau misalnya uang kita yang nggak sampai segitu, itu buat lolos visanya itu kecil banget. Oke. Dan juga buat ngurus visanya kemarin itu sekitar waktunya sekitar 2 mingguan, 1 minggu sampai 2 minggu, tergantung dari kita playnya kapan. Kalau misalnya kita playnya pas akhir-akhir tahun atau awal tahun itu lagi banyak-banyaknya yang apply visa, jadi ya sekitar 2 mingguan. Dan juga pas aku apply visa itu ya hitungannya kayak lumayan ribet gitu. Tapi gimana kitanya aja nyiapin berkas-berkasnya. Kita nyiapin berkasnya itu lengkap. Kita langsung ke Jakarta, apply visa, selesai. Nanti dikabarin sama mereka di Gmail sama mereka. Kita udah selesai ya. Oke, oke. Jadi itu tadi ya teman-teman percakapan kita bersama Kak Wahyu mengenai exchange di Spanyol. Mungkin ada sebelum kita menutup podcast nih, ada saran atau apa yang mau disampaikan Kak Wahyu nih kepada teman-teman yang terutama yang mau exchange nih tahun depan atau semester depan gitu Kak? Nah, aku mau ngasih kesanku di sini dulu ya. Kesanku merupakan pengalaman yang sangat berharga dalam hidup aku bisa belajar di Spain ini, bisa mengenal teman-teman dari berbagai negara, bisa belajar banyak kultur dari negara-negara lain, dan yang sangat menarik. Dan juga buat pesanku buat adik-adik semua yang mau exchange ke Spanyol tuh jangan ragu karena IMF akan bantuin kalian sampai kalian benar-benar nyaman di Spanyol atau kalian mau ke negara-negara lain juga boleh banget. Itu pasti dibantuin sama IMAPS, sama staff IMAPS, sama sama ketua IMAPS Pak Radian itu sangat-sangat dibantu teman-teman. Jadi kayak teman-teman itu jangan-jangan takut, jangan takut kayak aku nggak bisa nih buat ke Spanyol karena Spanyol itu negaranya kayak gini 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 gitu, negaranya sulit gitu. Jadi buat teman-teman kalau memang mau ke Spanyol tekadnya bulat itu langsung aja. Yang penting siapin finansial, bahasa Inggrisnya, sama Yang mental ya mentalnya. Kak? Iya. Iya, benar Oke, banget. oke itu tadi teman-teman sharing-sharing dengan Kak Wahyu yang sekarang sedang exchange di Spanyol. Saran dari Kak Wahyu tadi ketika kalian semua ingin exchange, terutama di Spanyol ya, apa yang harus disiapkan? Yang pertama itu dari segi finansial, yang kedua dari segi bahasa Inggris ya, harus mumpuni dan kemudian dari segi mental untuk beradaptasi terhadap kultur yang baru di sana. Oke, jadi gitu aja. Terima kasih Kak Wahyu udah mau sharing-sharing kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang mau exchange juga di semester depan atau di tahun depan. Thank you banget buat semua yang sudah menonton juga. Terima kasih. Maaf apabila ada salah kata atau apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.